Nasihati kami Ustadz untuk tidak bermalas-malasan dengan beramal soleh. Kuatkan iman ini supaya kelak di akhirat kita tidak menyesal karena kurangnya amal soleh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Iya, bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, amma ba'd. Satu hal yang harus selalu menjadi prinsip hidup setiap pribadi muslim di antara kita adalah bahwasanya tidak ada di antara kita yang akan mengetahui kapan dia akan mati. Mati itu rahasia ilahi. Hitungan detik, sekelebat mata kita berkedip kadang belum terkejar sudah mati. Makanya prinsip pertama kita adalah bahwasanya Allah Rabbil Izzah telah mengingatkan kita di petikan ayat surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah memang memberikan kepada kita kesempatan hidup di muka bumi ini untuk menikmati kehidupan duniawi. Tapi bukan itu intinya. Allah mengizinkan kita, saya juga di antaranya sebagai manusia biasa, boleh makan, boleh minum, boleh menikah, boleh berbelanja, boleh orang bilang jalan-jalan, ya, beli baju, beli makanan yang enak, pergi ke sana sini silahkan. Tapi inti dari ketika Allah menciptakan kita itu tidak kayak konsep sebagian orang awam yang menganut konsep slogannya tamattu, tangi mangan turu, tangi mangan turu. Bukan itu, ya. Ada saat-saat kita beribadah kepada Allah Rabbil Izzah. Yang kedua, kematian itu akan mengancam kita. Tidak ada yang namanya kematian ketika menghampiri kita pakai notifikasi, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sehingga Allah Rabbil Izzah di ayat yang terakhir di surat Luqman ayat 34, Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap orang di antara kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Tapi kan saya sekarang merencanakan, Ustadz, boleh Anda merencanakan, membuat sebuah planning, merencanakan sebuah gagasan, berhayal dulu, bermimpi, dituangkan dalam bentuk narasi, dan kinerja nyata, sah saja. Tapi lihat, hari esok milik siapa? Allah, bukan milik kita. Sehingga Allah mengingatkan kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap orang di antara kita tidak pernah tahu apa yang akan dia kerjakan untuk esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap orang di antara kita tidak pernah tahu di bumi yang manakah dia akan mati. Di rumahnya, tempat kerja, di kantor, di atas kendaraan, di atas sajadah, di atas motor, di atas mobil, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, nggak ada yang tahu. Sedang beramal soleh ataukah sedang bermaksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang ketiga, keempat, ulama mengatakan kepada kita, setiap orang di antara kita berangkat dari pesan Nabi kita Muhammad SAW akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang biasa dia kerjakan. Nabi pernah bersabda, yang hadis ini sempat dinukil oleh Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullah di kitabnya Shalatul Mu'min ketika bicara masalah husnul khatimah di jilid ketiga, itu beliau mengatakan, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ala ma matu alaih. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati ala ma matu alaih, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang akan dibangkitkan hari kiamat kelak sesuai dengan kondisi akhir ketika mereka mati.
Kalau dia sedang bertalbiyah haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya meninggal, tek, bangkit menghadap Allah dengan bertalbiyah, mulabbiyan Allahu Akbar. Ketika seorang hamba sholat Allahu Akbar, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus selesai waladdallin amin, terus meninggal, bangkit dalam kondisi sholat. Ketika orang baca Quran, khataman Quran sebulan sekali atau 40 hari, dia meninggal dunia, dibangkitkan dalam baca Al-Quran. Sama kalau pas mendem mati. Kira-kira bangkitnya pas ngaji? Ya enggak. Karena terakhir dia mati sedang apa? Dia pas dugem, ya. Dugem itu kan kata orang Jawa sesuai dengan namanya ya, dunia gemblung. Dugem. Ya. Mati ya akan bangkit ketika dia dugem. Itu yang menjadi warning kita. Mewaspadai kebiasaan kita. Atau melihat sekarang perkembangan YouTube dan juga media sosial, banyak orang tuh ketika meninggal sesuai kebiasaannya. Ada orang biasa ke masjid menjelang subuh, sholat sunnah, terus tahajud, witir, baca Quran, mati. Ada seorang muadzin adzan sekian puluh tahun ke masjid mau adzan, mati. Ada khatib biasa khutbah di mimbar, mati. Ada orang lagi zina, mati. Lagi mendem, mati. Lagi ngerampok, mati. Ada orang jahat mati, orang baik mati. Fir'aun yang paling bejat, paling kafir, mati. Qarun mati. Haman mati. Ubay bin Khalaf mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Lalu poin yang kedua, ada ketika malas beramal soleh, itu sudah punya bekal apa untuk menghadap Allah Rabbil Izzah? Sudah punya apa? Jangan dulu melihat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ketika di pangkuan Aisyah menjelang kematiannya, apa kata dia? Allahumma ghafirli warhamni, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma ghafirli warhamni, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku. Kanjeng Nabi loh ya. Baginda Rasulullah SAW di pangkuan Aisyah. Aisyah mendengar lantunan doa beliau menjelang ajal. Allahumma ghafirli warhamni, Allahumma ghafirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, sayangilah aku. Itu Rasulullah yang diampuni dosanya yang lalu, yang ketika beliau masih hidup, dan yang akan datang. Subhanallah. Tapi doa beliau, Allahu Akbar. Lah kita, Rasul bukan, mantan Rasul juga bukan, orang soleh, belum layak kita ngaku orang soleh. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mau mati dia nangis, ditanya, ma yubkika? Perkara apa yang engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Apa dia bilang? Aku bukan takut akan sebuah kematian. Yang ku khawatirkan 3 hal. Qillatuz zat, bekalku belum cukup. Abu Hurairah itu satu di antara sekian sahabat Nabi minal muqtsirina fir riwayah. Termasuk sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau sering kita baca. Pahala terus ngalir di Abu Hurairah. Di riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan lain-lainnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad punya riwayat Abu Hurairah. Kita punya riwayat apa? Nangis dia. Kenapa? Qillatuz zat, bekal saya masih sedikit. Yang kedua apa? Bu'dul mafaza, penantian yang panjang di alam kubur. 1400 tahun yang lalu beliau meninggal dunia, dan 14 abad sekarang menanti hari kiamat. Kalau kita, naudzubillah min dzalik, mati sekarang, kiamat masih 10 abad lagi. Kita bukan orang yang soleh merasakan siksa kubur, naudzubillah min dzalik. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika duduk di samping kuburan dia menangis.
Air matanya membasahi pipinya, tambah nangis membasahi jenggotnya, tambah nangis membasahi pahanya, tambah nangis membanjiri tanah kubur. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya Utsman bin Affan, engkau diingatkan surga neraka tidak menangis seperti ini. Tapi engkau melihat kuburan, kenapa nangis wahai Utsman? Apa kata beliau? Aku mengenang sabda Nabi SAW, innal qabra awwalu manzil min manazil akhirah, faman najah minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Kuburan itu persinggahan pertama seorang hamba sebelum nanti kakinya menginjakkan di negeri akhirat. Barang siapa yang dikuburnya selamat dari siksa kubur, langkah berikutnya lebih aman, lebih ringan. Tapi sopo wonge, barang siapa yang di alam kubur saat ini tersiksa dan disiksa, tidak selamat siksa kubur, langkah berikutnya lebih susah. Nabi kita SAW ketika selesai merampungkan, menguburkan salah seorang sahabat, apa kata beliau? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Limisli hadha ya ikhwani fa'a'iddu. Untuk kondisi yang sekarang kita saksikan dengan seksama, orang meninggal di antara kalian, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan. Untuk peristiwa semacam ini, siapkan juga diri kalian. Sabun siap? Gak siap kita. Lalu beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wasallahu tathbit, mintakan kepada Allah agar orang ini diberikan kemampuan ketika saat ini dia ditanya oleh mungkar wa nakir, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Jadi nggak ada alasan kita bermalas-malasan. Ada beberapa kajian saya yang berjudul Umniyatul Mauta, angan-angan setelah kematian. Itu mayit kalau boleh berbicara, ditanya kamu mau apa, cuma 3 keinginannya. Yang pertama, sholat walaupun 2 rakaat. Apa yang kedua? Ingin beramal soleh. Apa yang ketiga? Ingin sedekah. Cuma 3. 3 ini perkara yang kadang kita meremehkannya, melalaikannya. Ayo mas, sholat kose, waktunya sih panjang. Ayo mas, dang sholat. Belanda masih jauh. Ya, Belanda emang jauh, tapi yang namanya kematian dekat. Nabi itu ketika menyampaikan dakwah menggunakan metode, ya, metode menggunakan sebuah isyarat, ya, menggunakan sarana alat peraga untuk meyakinkan dan menekankan sebuah pelajaran yang beliau sampaikan. Beliau pernah mengatakan, hadza ibnu Adam, ini anak Adam. Wa hadza ajaluhu, di sini ajalnya. Dia meletakkan telapak tangan di tengkuknya. Dia berdiri begini, lalu dia membentangkan begini. Wasamma amaluhu. Itu angan-angannya, itu angan-angannya. Pertanyaannya, yang dekat kepada kita angan-angan atau kematian? Yang mana? Kematian. Nabi ketika mengatakan ini anak Adam, iki menungso ya, manusia. Dan di sini itu ajalnya, yang sono no, itu angan-angannya, cita-citanya, harapannya. Nabi ingin mengingat siapa? Nabi ingin mengingatkan bitambihil munghamisina fi bahril amal al-ghafilin an iktirabil ajal, kata para ulama. Nabi ketika mengatakan ini anaknya Adam, di sinilah kematiannya di tengkuknya, yang sana itu angan-angannya. Nabi ingin mengingatkan umatnya yang mereka sudah kadung tenggelam di lautan angan-angan, kakean halu, tenggelam jauh, terbuai dengan mimpi, aku pengen iki, pengen iku, pengen iki, pengen iku, kakean kepengen. Al-ghafilin, dan mereka lalai akan sebuah kematian yang sudah mengancam dia, mengincar dia. Sekarang di perumahan sini misalnya, setiap hari ada yang mati. Oh belum Ustadz, kampung sebelah coba tanya. Boleh jadi satu RT 3 orang mati, 1 orang mati. Tidak ada notifikasi kematian. Ting. Siap-siap, jemputan menunggu Anda. Jangan, nggak ada. Allah mengatakan kepada kita,
Di ayat 55 surat Az-Zumar, Allah mengatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian dari Al-Quranul Karim sebelum datang kepada kalian adab yang tiba-tiba dan kalian tidak merasakannya. Nggak cukup buat kita teguran gempa, tsunami, likuifaksi. Turki kemarin Allah uji dengan gempa 7,8 skala Richter yang terhitung terakhir kemarin meninggal 20.000 orang. Tapi kita dulu tsunami 120.000 orang. Allah ketika mengingatkan kita di petikan ayat Al-Isra, ya, ayat 59, ya, Allah mengatakan, wa man nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami ini mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami illa takhwifa, melainkan untuk menakut-nakuti mereka. Al-Isra ayat 59. Tidaklah kami kirimkan kepada hamba-hamba kami tanda kekuasaan kami, bencana, adab, agar manusia takut. Maka jangan pernah kita malas beribadah. Malu kita sama Allah Rabbil Izzah, malu sama Rasulullah SAW, malu dengan sahabat Nabi, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Malu kita. Kita belum seberapa, punya apa kita? Utsman bin Affan melepaskan onta dan perbekalannya dan duitnya untuk sedekah fisabilillah, jihad fisabilillah. Kita nggak ada apa-apa dengan mereka. Malas itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Lawang Kanjeng Nabi saja, baginda Nabi kita Muhammad SAW, setiap kali memohon kepada Allah yang sering dia lantunkan dan didengar oleh Ummu Salamah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai dat Allah, wahai Allah, dat yang mutarbalikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nabi loh ya, minta seperti itu. Terus untuk apa kita malas? Kita kalau mau kerja semangat. Semangat. Golek dit nggo mangan katanya, untuk makan. Kerja, hujan deras, mangkat. Maju tak gentar, bila yang bayar masalahnya. Giliran mau sholat, mikir udan. Giliran mau ngaji, hujan uzat. Kalau kerja hujan, terjang hujannya karena takut dipotong gaji. Kalau pengajian nggak wajib, berapa pahalanya besar. Surga menanti. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari sebuah ilmu, Allah akan mudahkan langkah dia ke surga. Harus balance. Makanya kalau orang mengatakan saya pingin 50-50, dunia 50-50 sama juga akhirat yang nggak kuat antum. Itu cuman ngomong tok. 50-50. Sehari 24 jam, 12 jam kerja, 12 jam ibadah. Kira-kira kuat? Tidak kuat. Sehari bisa baca Quran 1 juz itu sudah luar biasa. Luar biasa. Nek kuat. Karena masih capek. Yang serak lah, capek lah, ngantuk lah, padahal taruhlah 24 jam bagi 3, 8 jam bekerja, 8 jam ibadah, ada nggak? Nggak kuat. 8 jamnya apa lagi? Tidur. Taruhlah 8 jam kerja, 8 jam tidur. Sisa berapa? 8 jam. Ayo dihitung. Sholat 5 waktu, ya paling per sholat 5 menit, 25 menit. Setengah jam lah. Sisa 7,5 jam. Makan 4 kali, 2 jam. Ngelamun 2 jam. Main HP 2 jam. Buang hajat 3 kali sejam. Entek. Kapan mau ibadah kepada Rabbul Izzah? Mayit itu kalau ditanya mau apa, cuma 3. Pingin sholat 2 rakaat. Minimalnya pingin beramal soleh, ingin sedekah.
Yang itu semua dalilnya ada. Nabi dan Abu Hurairah ketika melewati sebuah kuburan, kata Rasulullah, ini kuburan siapa Abu Hurairah? Si fulan Rasulullah. Tahu nggak kamu? Ini orang 2 rakaat kalau diizinkan Allah dia bangkit dari kuburnya hidup lagi, dia ingin 2 rakaat yang itu lebih dia cintai ketimbang dunia dan seisinya. Ingin beramal saleh di ayat 99 sampai 100 Al-Mu'minun, Allah menegaskan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, apa kata dia? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kenapa dia memelas? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya ucapan dia, mau ngomong tok. Tutup, kata Allah, selesai. Yang ketiga sedekah. Sudah Allah sampaikan kepada kita di ayat 10 dan 11 Al-Munafiqun. Ayat 10 dan ayat terakhir Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Segera nafkahkan oleh kalian sebagian rezeki yang akan berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian dan dia mengatakan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, alangkah indahnya jika engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga saya bisa kembali bersedekah dan jadi orang soleh. Apa kata Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tidak akan pernah menunda kematian seorang hamba ketika telah datang kematiannya. Tidak ada penundaan. Jadi masih malas? Tidak. Nabi bilang sama kita, badiru bil a'mali fitanan. Segera kalian beramal sebelum datang zaman fitnah, di mana seorang tertunda tidak bisa beramal. Zaman fitnah, sholat susah. Contoh konkret, Ibnu Taimiyah di penjara, itu dipersulit, nggak boleh baca buku. Sholat pun sulit dia, kadang jongkok, kadang berbaring, bahkan pernah dia tanpa baju sama sekali. Air nggak ada, tayamum. Sehingga muridnya menyambangi dia, menjenguk di penjara. Di penjara, muridnya belajar sama dia sampai terbitlah. Di penjara dia bisa menyampaikan fatwa dan pelajaran, jadilah Majmu' Fatawa 37 jilid. Sanggup antum di penjara kayak Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah di penjara itu hataman Quran dengan hafalannya 82 kali dalam sebuah riwayat. Selama di penjara menghatamkan Quran 82 kali. Dan di murajaah dia hataman Quran yang ke-82 nggak sampai ke juz amma, berhenti di ayat terakhir surat Al-Qamar ayat 55. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di tempat yang indah di sisi Rabb yang Maha Kuasa. Sesuai dengan dia layak mendapat tempat yang indah di surga Allah. Dia hatamannya berhenti di ayat 55, ayat terakhir Al-Qamar, nggak rampung. Tapi itu yang keberapa kalinya? Ke-82 kalinya. Bahkan saya pernah mendengar seorang masyayikh ceramah, murid-muridnya sebagian mereka dikatakan tidak mau segera memandikan dia sebelum mereka merampungkan hataman Qur'annya. Subhanallah. Antum tahu ketika dia meninggal dunia, berapa yang bertakziah? 750.000 orang. Nggak pakai WA. Nggak pakai telepon. Allah yang menggerakkan manusia, yang mengantarkan jenazahnya 750.000 orang. Ulama rahimahumullahu jami'an. Jadi hilangkan kata malas, bangkit. Bercermin kowe iki sapa? Isin sama Allah. Sudah amal sedikit, malas lagi. Mereka yang amalannya banyak terus mereka beramal. Bukankah Allah Rabbil Izzah sudah menegaskan kepada kita? Ya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Nabi mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang telah berbuat dengan apa yang telah mereka perbuat, mengerahkan tenaganya beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Kata Aisyah, Rasulullah, apakah ayat 60 al-mu'minun itu menggambarkan kepada kita dia seorang pezina, seorang pemabuk, seorang pencuri, pembunuh, perampok? Tidak, wahai Aisyah. Ayat yang dikatakan dan mereka telah memberikan apa yang mereka berikan untuk Allah, dan hati mereka ketakutan, bukan pelaku dosa, bukan pezina, bukan pencuri, bukan koruptor. Mereka ahlinya salat, ahlinya sedekah, ahlinya puasa, ahlinya Quran. Tapi mereka takut amalnya enggak diterima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Darda ketika mendengar ayat ke-27 Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima sebuah amal dari orang bertakwa. Kata Abu Darda, la an astaikina annallaha taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Jika seandainya Allah kasih tahu saya dengan sebuah keyakinan Allah menerima satu saja salatku, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena ayat ini Al-Maidah 27. Sebagian sahabat Nabi mengatakan, kalau aku tahu Allah hari ini menerima satu sujudku, aku ingin mati sekarang. Lihat. Ya. Jadi aib buat kita kalau bermalas-malasan. Udah udur Ustaz, nggak ada nama udur. Jangan mikiri umur. Umur jangan dipikiri. Tapi pikirkan punya apa kita, mau apa kita, akan kemana kita. Seorang salaf itu pernah umurnya melampaui 90 tahun. Tapi bisa melompat, bisa koprol. Rajin sholat. Ditanya dia, maaf, Anda di usia yang sudah lanjut begini kok masih fisiknya kuat? Apa kata dia? Saya ketika muda menjaga mata saya, telinga saya, lidah saya, tangan saya, kaki saya dari perbuatan dosa. Sehingga Allah menguatkan fisik saya untuk beribadah kepada Allah di usia senja. Allahu Akbar. Itu kisah nyata. Sehingga say no untuk kata-kata malas, tidak. Saya nggak boleh malas. Saya nggak boleh malas. Jangan sampai Allah menutup usia kita ketika bermalas-malasan. Wallahu a'lam.